jawabkan, misalnya MS itu yang dia yang merekam itu, atau pada saat SN. Nah, besok bisa, besok lusa bisa. Nah, monggo silahkan. Kalau hari ini kita pun belum mempelajari, belum mendengarkan. Tadi kan katanya mau dikasih, kemudian disimpan dulu. Kalau disimpan dulu, kasih waktu besok pagi kita rapat untuk mendengarkan ini semua. Berarti jelas, jangan sampai nanti kita mendengarkan, waktu kita juga, kasihan juga Saudara Menteri ini kalau kita mendengarkan lama-lama. Beliau sudah menyampaikan tadi, tidak ada korelasinya dengan rekaman tersebut. Begitu pimpinan. Pimpinan. Yang mana ini? Saya yang lebih awal ya. Oh iya, silakan. Baik, pimpinan. Sekali lagi saya tekankan bahwa rekaman ini adalah mahkotanya pemeriksaan ini. Ya. Alasannya pertama, pengadu membuat pengaduan ke MKD ini berdasarkan hasil rekaman. Kedua, pengadu dalam memberikan keterangan banyak didasarkan dari hasil rekaman. Ya. Rekaman yang diserahkan tadi itu sumbernya dari pihak pengadu. Sumbernya dari pihak pengadu yang menyerahkan dalam forum sidang mahkamah ini. Nah, untuk mencocokkan isi rekaman yang diserahkan oleh pihak pengadu dengan laporan pengaduan yang disampaikan oleh Saudara Sudirman Said selaku pihak pengadu dan juga keterangan pengadu dalam forum sidang ini sungguh sangat relevan ketika rekaman itu dibuka lalu kemudian kita konfirmasi tentang laporan pengaduan yang disampaikan pengadu yang didasarkan pada hasil rekaman, keterangan pengadu yang didasarkan pada hasil rekaman, sehingga sangat relevan ketika rekaman itu dibuka lalu kemudian kita mengkonfirmasi tentang isi rekaman itu kepada, sungguh sangat tidak relevan misalnya ketika rekaman itu kita dapatkan dari pihak pengadu tadi ya dalam forum sidang yang mulia ini, lalu kemudian kita konfirmasi kepada pihak-pihak lain. Itu bisa kita lakukan ya berikut tapi kepada saat saksi berikutnya kita panggil bisa saja kita konfirmasi ya kan hasil isi rekaman itu. Tapi yang paling penting saat ini adalah karena pengadu yang membawa rekaman ini dalam forum sidang mahkamah, maka sangat relevan ketika rekaman itu diputar lalu kemudian kita konfirmasi kepada yang membawa rekaman itu apakah keterangan-keterangan yang disampaikan, apakah laporan pengadu yang didasarkan hasil rekaman sama dengan rekaman yang dibawa oleh pengadu. Sekali lagi saya katakan, rekaman adalah mahkota alat bukti dalam forum sidang ini. Terima kasih. Ada pendapat yang sama di sini ya. Pimpinan. Adalah rekaman diperdengarkan. Yang berbeda sekarang atau besok. Itu. Apakah harus voting? Pimpinan. Ya janganlah. Pimpinan. Ya kan, silakan. Coba ditengahi. Baik, terima kasih. Jadi kita kemarin berkutat pada hal verifikasi. Nah, ini alat bukti yang disampaikan pada sore hari ini itu bukan alat bukti yang kemarin dilaporkan. Sehingga seharusnya kalau menurut tata beracara itu harus diverifikasi terlebih dahulu. Namun ada jalan yang lebih bagus sambil di persidangan. Kenapa kita minta besok pada waktu Pak Ma'ruf Samsudin yang datang? Nah, kita minta Pak Ma'ruf, ini betul nggak yang dibikin? Begitu kan begitu rekamannya. Jadi saya usul sih besok saja begitu Pak. Pimpinan, mohon izin yang mulia. Menurut saya atau sekarang itu sajalah, silakan. Ya, menurut saya sebenarnya kita tidak bisa lagi mengulur, tidak bisa lagi menunda. Sudah jalan semuanya, apalagi saksi pengadunya ada di sini. Saya dengar kabar besok sudah tidak ada lagi di Indonesia lah, terus bagaimana lagi kalau kita mau konfirmasi? Maka menurut saya ini adalah ruang yang tepat. Tidak ada alasan untuk menolak ini sebenarnya. Saya heran, apa yang membuat kita menolak untuk diputarkan ini? Lawang sudah terbuka kok. Mumpung ada waktu kita untuk itu dan publik menunggu. Ya sudahlah, kita putar saja Bapak. Kalau kemudian kita tidak putar, maka kemudian kita kelihatan banget kita mau menyembunyikan sesuatu. Mohon maaf saya mengutakan itu. Sudah terbuka kok. Silakan. Pimpinan. Silakan sebelah sini dulu, nanti ke sebelah sana. Ya. Kenyataannya kita sekarang sudah lama juga bersidang, malam ini juga belum selesai. Besok ada 2, walaupun mungkin yang datang 1. Untuk lebih efisien, saya pikir perlu sekarang supaya besok kita langsung bisa mengcounter pembicaraan yang hasil rekaman tersebut. Terima kasih. Pimpinan. Bagaimana? Pimpinan, jangan. Kali ini, ini soal substansi. Tadi, apa yang disampaikan oleh saudara pengadu, itu kan sudah terkonfirmasi secara benar. Bahwa dari sisi originalitasnya saja,
saudara pengadu tidak bisa pastikan apakah ini original atau tidak. Lantas untuk apa kita minta untuk dibuka kalau saudara pengadu sendiri menyatakan bahwa ini originalitasnya, aslinya ada sama Pak Ma'ruf. Coba kita tanya kembali kepada pengadu, apa benar yang saya katakan tadi bahwa yang original itu adalah ada masih sama Pak Ma'ruf, Pak? Saya menerima kopi dan aslinya. Iya, maksud saya aslinya masih Pak Ma'ruf. Nah, bayangkan pengadu saja sudah menyatakan bahwa original itu ada sama Pak Ma'ruf. Ini soft copy. Dan yang kedua, relevansinya apa kita buka malam ini atau tidak? Ini soal kita mau supaya persidangan ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Kita lakukan itu besok. Dan orang yang merekam itu kan besok konfirmasinya. Yang kedua, soal apa namanya, soal benar tidaknya apa yang dikatakan oleh saudara pengadu juga mengakui bahwa dari semua transkrip yang ada di kita, termasuk rekaman, itu hanya beliau menerima dari Pak Ma'ruf. Jadi tidak ada gunanya, tidak ada relevansinya dalam hal apapun. Tadi saya katakan bahwa seluruh pembuktian yang ada di dalam apa namanya keterangan dari pengadu ini adalah betul-betul kapasitasnya sebagai pengadu. Demikian pimpinan. Pimpinan. Ya, begini kita ketok dulu. Rekaman akan diputar ya, setuju ya? Ya, setuju. Belum diputar gimana? Nanti tanya sekarang atau besok. Loh, kan Ya. tadi sudah ditanyakan. Ya, diputar, oke. Diputar, oke? Diputar, ya. Nah, Sehingga sekarang atau besok karena terbelah. pimpinan, makanya Mohon pimpinan yang mulia yang pimpinan. sekarang, ya, bagaimana? Bukan. Iya. Pimpinan yang mulia Pimpinan, Saya sudah ingin- kalau memang itu harus terpaksa di voting saja. Tetapi pikiran kita kan satu, Pak. Masalahnya ini kan bukan soal organisasi, tapi kita harapkan betul-betul sekali lagi jangan semua hal kita musyawarahkan kemudian kita langgar sendiri, kita punya tata beracara. Pimpinan. Ini yang tidak boleh kita lakukan. Makasih. Yang mulia Baik, pimpinan, terima yang mulia kasih. pimpinan. Silakan, Justru sebenarnya disinilah masalahnya. Soal apakah yang dibawa oleh pengadu ke sini bahwa itu adalah duplikasi bukan aslinya, itu biarkan menjadi risiko dia dan dia berani untuk melakukan itu. Itu yang kita harus hormati dari pengadu. Dan beliau tadi meminta untuk diputar, apa masalahnya? Kita putar saja. Betul. Dia berani mengambil risikonya. Di sinilah sebenarnya penghormatan saya kepada pengadu bahwa dia berani mengambil risiko itu. Itu yang harus kita hormati. Ya. Saya rasa Mohon agak berbeda kita, pimpinannya yang mulia, mohon belum diambil, agak berbeda ya. Ini bukan soal resiko atau tidak, tidak ada kaitannya. Yang kita mau buktikan ini dalam persidangan ini adalah apakah yang diadukan itu dalam posisi itu melanggar kode etik atau tidak. Itu esensi, kita jangan diputar-putar, tidak boleh. Gitu loh. Mohon dipersilakan yang mau atau berpendapat diputar malam ini sekarang berdiri, silakan. Diperdengarkan rekaman malam ini. Rekaman malam ini tolong dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ya. Oke. 10. Ya. Yang ya berpendapat besok ya kita atau berdirilah nggak apa-apa. Silakan, monggo. Besok 4. 4. Malam ini 10. Clear? Ketok ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, baik, bismillah. Kita mulai mendengar rekaman. Ya, nanti kita akan pasif saja kan, paling ini suara siapa, ini suara begitu aja lah ya. Iya, oke, baik ya, supaya clear. Beliau juga Pak Menteri harus sudah di bandara jam berapa Pak? Setengah 10. Iya, jadi ya. Silakan. Pimpinan, sebentar pimpinan. Kita cuma bisa mendengar ini ya, tidak bisa interupsi apa-apa ya. Ya, mendengar saja, tidak interupsi ya. Ah.
pengaduannya nih ya. Nah, ini kan. Assalamualaikum Pak. Ada itu Pak, Solo tahlilan Solo lusa kan acara 11 ya, Kamis ya. Bukan jam 12. Kalau lusa 10. Kalau pesen musik putih ya. Saya juga duluan ya. Mau rame. Lu mau nyebut besar gua? Lalu ya kan. Bukan, gue sebentar itu. Gue salaman. Habis salaman gue lupa gue gue kabur ke airport. Habis gue apa lagi malah waktu itu. Yang penting gue kita nongol salaman terus baru gue udah ubah. Airport sama kota kan sedap kan. Iya. Cuma macetnya ke Solo. Iya. Solo mana itu bisa jam 3 hari hari. Pagi udah tapi sini lah bilang udah dapat yang udah ada ya malu Pak presiden itu banyak nggak mungkin juga terbatas kali kan gini di Solo Pak. Kalau seperti Pak SBY itu mungkin di istana ada besar-besaran Pak, kapasitasnya juga besar. 3.000, 2.000. Iya kan kapasitas itu undang Pak. Belum yang keluarga segala itu kan kapasitas terbatas. Begitu pertanyaan wartawan kita itu Pak, itu kan dibatasi 400 oleh Menteri Pak atau Presiden sudah 2.000 ya tidak ada masalah namanya masyarakat ingin ketemu Presiden. Soalnya Menteri Pan karena masih kecil. Iya. Pikir ntar gue ngawinin gue udah pensiun. Iya. Ya kan? Iya. Menteri Pan anaknya masih kecil-kecil dia bagiin aja 400 juta. Jadi kalau suka-suka dia Pak susah itu Pak. Budaya orang Indonesia kan nggak bisa begitu Pak. Bisa. Bagi orang Arab 400 sudah besar banget. Itu pasar betul awin nanti wah anak gue apa dulu nih dari Sabrudin yang bikin Sabrudin wah itu datang mana mungkin Pak gitu orang Indonesia mau gimana. Tapi kebiasaan saya katanya gitu. Itu aja alasannya. Susah Pak. Budaya kita. Saya kira orang ini Desember. Pak kemana bisa? Bikin. Berarti bisa cuma 5 orang, 10 orang bisa dulu lagi. Bisa bagus kan? Gimana Pak mengelar? Ya bikin acara itu. Jadi cari dong. Dan sebelah kanan besan aja. Oh iya, terus sebelah kiri. Iya, gitu. Buat saya ini biasa gak tuh. Selesai. Saya itu Pak, ketemu Presiden. Iya. Sampai ada lembaga 5 dan negara lainnya. Ada ketua MA, ketua KI, ketua MK. Jadi saya bilang Pak, kedua pada Papua, iya, Pak saya di sana. Padahal di Papua itu tidak ada disebut BPRD, bukan tidak ada. Kita tahu juga.
Piring, ada Bogor, ada apa lagi disebut. Oh, sekarang saudara lihat itu tanah itu ada di depannya di laut. Bagus Pak, dia kurang. Jadi itu Pak secara politis karena Bapak sering ke sana. Ya, wah, udah semuanya nganggut-nganggut ya, yang dukung kan. Lagi senang sebenarnya Pak. Iya Pak, dulu Freeport dulu saya udah ketemu Jimbo, ketemu hidupnya. Terus setelah saya dengarkan itu, ada beberapa yang beli penerimaan Pak. Waktu itu kan, waktu dengan menteri itu soal perpanjangan itu DPR masih minta untuk ditunda dulu. Nah, sedangkan sekarang itu ada 3 hal kan. Kemarin menteri nemuin saya waktu di Surabaya, khusus nemuin Pak Menteri SDM. Udah bilang ada 3 hal. 1, penerimaan itu minta ditingkatkan. Kedua adalah privatisasi. Nah ini minta itu dari 30 minta 51% Pak. Wah mungkin namanya. Dan yang ketiga adalah pembangunan smelter. Oh iya Pak, itu kalau itu penerimaan saya nggak sependapat Pak, karena kita yang menerima paling 7 sampai di 8 triliun. Tapi kita mengeluarkan dana hanya untuk di Papua aja khusus 35 triliun. Gak imbang. Ya Pak, tapi kan udah dibantu juga ada CSR, ada bantuan-bantuannya, tapi nggak cukup. Kita besar sekali. Ya, 2 smelter. Kalau di sana bangun smelter itu di sana lebih banyak rawa Pak. Jadi khawatir ya. Waktu. Jadi kalau lihat begitu mungkin saya lihat di Gresik itu ada smelter kecil yang tinggal diurusin. Terus di sana ada pabrik semen yang pupuk setelah itu nanti karena ada dana sendiri tidak melalui perbankan kita harus paksa cepat-cepat Pak supaya dibangun. Ya kalau itu nanti habis bangun situ harus bangun ditinggal Pak Ketua. Oh yang mana duluan Pak? Berdiam aja gitu. Jalan. Nah yang ketiga soal apa tadi Ketua? Itu Pak soal masalah pencerahan soal sahamnya itu kan 3% diminta 51 nggak mungkin Pak, karena itu pun sudah dibagi dengan daerah yang 250.000 hektar itu sudah juga nanti Pak berbagi dengan kabupaten yang lain. Itu nggak mungkin. Pas saya makan sedang samping saya dibilang Pak Luhut bicara tuh, oh ya Pak Luhut yang banyak memberikan pendapat. Tapi saya segera ngobrol dulu. Ya Pak, sekarang jawab pertanyaan ada waktunya udah dimana. Baru saya sama Pak. Setelah saya dari pulang, saya mungkin sama Pak Maesa. Wah, ini jalan-jalan karena waktu kita ada keributan antara anak buahnya Pak. Pimpinan rekaman nggak jelas. Si siapa itu? Coba itu. Tadi jadi diekspos gitu. Ini minta dikelirkan. Aduh, bisa ngomong Pak. Iya udah. Mana tuh itu makanya baru ketemu itu. Iya Pak. Oke, kasih Pak. Ya boleh Pak. Benar Pak. Dengan percepatan Papua kan Pak, pembangunan ekonomi Papua. Nggak ambil kompetisi Pak.
Pimpinan. Yang Mulia, saya minta dihentikan dulu rekamannya. Undang-undang tidak mengatakan begitu. PP pun tidak mengatakan. Yang Mulia, Pemurnian itu dibangun. minta tolong dihentikan dulu. Tolong dihentikan dulu rekamannya, tolong. Tadi sudah sepakat tidak ada instruksi, kita dengarkan saja apa adanya. Bukan, ini persoalannya tidak perlu, kalau kita dengar apa adanya tidak menjadi bagus, Yang Mulia. Kita mending ini dengan kondisi seperti ini sama sekali tidak jelas apa yang persyaratan untuk memperpanjang dibicarakan. Harus melengkapi salah satu di antara menentukan di mana exact location. Setelah kita melakukan feasibility study, dapatlah di Gresik. Gitu. Nggak ada mengatakan harus membuang. Ada Pak ya. Setelah kita umumkan di Gresik dan tanda-tangani tanggal 23 Januari yang lalu, baru muncul beberapa buah mengatakan harus pindah. Terus jadi presiden. Nah, karena kemudian presiden ke sana betul menjanjikan, oke, kalau kita bangun di Papua, saya akan kasih di Gresik aja 2,3 miliar, di Papua bisa hampir 4 miliar. Dari mana modalnya? Nah, mungkin bangun di Papua. Ya. Ada di Papua. Saya udah sebentar. Nggak mau siap ya berubah. Ya, urusin semua. Ya, nggak mau jadi ini. Berusaha aja. Boleh nggak apa-apa. Bicarakan itu kopi ini bukan mainan. Berusaha dia saya balik semua. Harus ada yang perlu dihitung Pak sekarang. Waktunya tinggal 6 minggu dari sekarang. Dari 6 isu yang saya kasih Pak Ketua itu, waktunya tinggal 6 minggu dari sekarang. Kalau itu tidak keluar, katakanlah 23 Juli nanti Pak, tanggal 1 Juli tidak ada kepastian. Arbitrase internasional jalan Pak. Ada anu lagi. 23 Juli Pak. Iya, 1 Juli lah Pak, sudah ada kepastian. Sekarang apa garansinya kalau permintaan itu dipenuhi? Ini juga keluar. Apa garansinya? Kalau permintaan itu misalnya ada signal, 1 Juli juga ada signal itu keluar. Apa garansinya Pak? Iya lah Pak. Ya, apa garansinya Pak? Kan itu waktu Prabowo di Solo ada hubungannya di situ. Prabowo ini lagi sibuk kan, habis itu juga ada waktu Prabowo. Tuntasin, harus tuntas. Kalau bisa tuntas, dan minggu depan
visibility study yang lalu. Ya. Coba ditinjau lagi Pak visibilitasnya. Visibility itu kalau nggak salah Freeport itu off taker. Ya, itu tapi saran saya jangan off taker. Kalau Bapak off taker itu akan keterkaitannya dari mana? Dari mana nih keterkaitan? Daripada third parties yang urus listrik Pak, ya kan? Bapak juga nanti baru bisa bangun kalau kita kasih purchasing garanti loh Pak. Oh iya itu. Nah, tergantung bukan dari third party, dari kita Pak. Iya. Tapi kalau Bapak ikut bikin, dan Bapak ikut mengendalikan, Bapak ikut bikin PLTA-nya, Bapak ikut mengendalikan. Artinya investasi patungan. Patungan Pak. 951. Ya. Investasi patungan, off takernya kita juga. Ya. Iya kan, double dong berarti kalau gitu. Baru ya. Iya kan, modalnya kita juga yang off taker. Ya kita bicara dulu nih di depan nih Pak, ya, supaya saya juga bisa mengolah. Pak, off taker sudah garansi. Iya, purchasing garanti. Ya, itu sudah ada uang keluar Pak. Ya kan, hanya garansi kontraktual. Nah, uang keluar itu justru pembangunan PLTA itu Pak. Kalau itu dan Bapak juga harganya kan bisa dikontrol oleh wajar. Harga kalau maksudnya harus ya Pak, gitu kira-kira. Ya, harganya perlu dikendalikan. Ya wajar lah. Tapi saya pasti juga nggak mau juga kalau kita kelawat berarti nggak mau juga. Jadi atau kalau terbalik Pak, kalau pure itu itu kan satu deal. Jadi harus disettle itu depan itu komitmen. Nah, misalnya si ini bilang oke deh, Freeport nggak usah ikut itu ya baik Pak. Oke, investor ada banyak yang mau Pak kalau Freeport nggak susah Pak. Ada Marube juga ngotot mau masuk ke situ. Nah, cuma harga ya tinggi. Kalau apalah bayar rezeki. Itu maksud saya Pak. Jadi kita kalau di situ justru kita sebagai lokal merasa nyaman kalau itu kongsinya dibandingkan kongsinya sama orang Cina pun ada mau Pak. Ini yang Pak Reza sampaikan yang lalu sama Dharma Wangsa itu. Iya, betul Pak. Itu Bapak harganya ya Pak, bukan harga yang ketinggian, bukan harga menahan. Ya kan, karena kan Bapak harus itu beda Bapak juga yang 51% tidak menekan kepada induk usaha yaitu Freeport penambangan itu. Kuncinya itu lagi Pak, perpanjangan prosesnya. Tidak mungkin akan keluar purchasing garanti kalau kita naik, karena kan PLT yang mau dibangun itu untuk underground mining. Underground mining baru bisa dipastikan mau dilanjutkan kalau ada perpanjangan. Tapi betul punya perpanjangan. Tapi komitmen ini dibutuhkan. Komitmen itu belum off-take garanti belum Pak, komitmen. Oh, kalau komitmen Freeport komitmen begitu ada perpanjangan komitmen jalan Pak. Ya saya pertaruhkan. Itulah yang itu komitmen. Komitmen tidak mungkin Pak. Freeport sudah menanam $4 miliar sudah yang mempersiapkan underground untuk mempersiapkan infrastruktur dan persiapan operasi $4 miliar Pak, tanpa kepastian sudah cukup. Jangan ragu komitmen. Terus untuk smelter nanti Desember kita akan menaruh lagi $700.000. $700.000 itu ke fee, komitmen fee tanpa kepastian loh Pak. Karena kalau kita nggak taruh dianggap tidak mau kita Pak. Sorry, $700. Apa lagi yang kita gunakan komitmen?
Enggak sudah komitmen lagi, Pak. Ini sudah komitmen, Pak. Lewat industri itu. Nggak ada. Jadi kira-kira Bapak, konsep itu mau beli Bapak? Saya nggak jamin mau atau enggak, Pak. Tapi kasihkan dulu itu, Pak. Wah, kalau itu sulit, Pak. Saya tidak juga. Ini tidak kuasa halal lagi, Nov. Kalau maksudnya, artinya kalau ada opportunity, atau boleh lagi dulu ya. Ada sign dulu, Pak. Itu, Pak. Sign itu pasti akan segera. Dan kalau penjelasan Pak Ketua tadi saya nggak begitu jelas ya. Nah, kalau lihat dari Pak Jokowi juga nggak ada itu. Kalau Pak Jokowi itu dia udah harus setuju untuk di sana kan, di Gresik. Ya. Tapi di Papua. Tapi ada untungnya. Waktu saya makan itu Papua sudah bicara ke Maluku, saya suruh ngadep. Saya langsung tahu ceritanya. Ini soal waktu rapat kan terjadi adanya si SDM sama Darmo. Nah, kalau menurut saya kata presiden itu ada yang ini, mohon maaf ya, ada yang dipikirkan untuk depan memang. Kalau dilihat dari kanan di sana dengar Pak Yusuf Kala itu kan terjadi begitu, makanya selalu nyinggung kan, masa Yusuf Kala terus. Kalau dia begitu, memang dia ada rasa, ada ganjalan ganjalan. Ya. Makanya kita harus tututin, Pak. Dia habis-habis nih. Cantik, iya. Tapi kalau itu pengalaman kita ya, dengan saya dengan Pak Lutut ya, pengalaman dengan presiden itu rata-rata 99% itu full semua. Ada keputusan-keputusan penting Pak ya, negara itu bermain kita, makanya saya tahu. Makanya si Wanesa kan langsung diberitahu Darmo. Gimana? Digaga itu Darmo. Habis-habisan sekali belok. The lobbyist. Itu lalu. Kasih saya, beliau kan ini rahasia, apa ingat tak kalau saya bilang form atau kepleset saya habis Pak. Kalau meleset komitmen, kalau sudah keluar komitmen tidak akan meleset Pak. Kalau sudah keluar komitmen, seperti saham berapa persen Pak? Bapak harus jelas juga berapa persen sahamnya. Karena itu bukan uang kecil Pak, saham. Iya. Dan nilai asetnya Freeport itu bukan main Pak. Itu ya. Sama itu kan ya harus untung. Ya nanti selalu bisa recover beda Pak. Mungkin harus jelas juga Pak supaya perhitungannya jelas nanti Pak. Bapak itu rencana investasinya berapa? 30%. Ya sudah 9,36 dipegang BUMN lagi ya. Kalau nggak salah itu kan Pak Luhut berbicara malu ini Pak Luhut berbicara dengan Jibok. Jadi Pak Luhut itu ada undang-undang apa? Kalau gua ngomong Pak Luhut jangan menunggu, ambillah 11, kasih bagikan 9, harus adil. Jadi kalau pembicaraan Pak Luhut ini Sandiaga dengan Jumbo karena dia 4 tahun yang lalu itu dari 30% itu dia memang
dibayar pakai dividen. Jadi dipilih tapi dibayar karena harusnya dividen itu dari Pak sehingga mengganggu konstelasi ini. Begitu dengan adanya di sana cawe-cawe, presiden nggak suka, Pak Luhut dikerjain kan gitu kan. Nah sekarang kita kuncinya, ternyata kuncinya yang gini-gini gitu. Kita ingin beliau berhasil, di sana juga senang gitu. Nah, kalau Pak ini yang strateginya kita dan untuk berapa ini saya ulang harus sampai dalam cawe-cawenya kencang berbeda konsultan juga keliling dia akan karena oleh model konsultan datang baru dia pilih titik yang ini bisa jadi tentu para keluar itu di situ. Oh ya itu pun ada saya baca bisa ngomong ya Pak. Nah itu yang sangat presiden. Nah itu presentasi presiden habis itu betul. Sekarang udah biara sama Polres lagi. Saya tahu ya. Begitu jelas. Sama kan saya mau bercampur politik tapi kenyataannya ini dari itu ada. Makanya begitu kerjanya cepat. Harus kita kasih pengertian Pak Luhut harus oke pasti. Kalau orang yang terlalu gini juga ini semua Pak. Itu main bola tidak ya Pak. Kalau Bapak ikut di bola kita kayak gitu Bapak. Yang kita merencanakan kantor. Kita kerja itu. Dengan sungguh-sungguh kerja ya banyak. Ada prospek insya Allah kasih rezeki. Nah berjalan. Kan nggak selamanya begini di uji. Kalau 4 tahun, Bapak setahun aja Bu. Kalau ada ini selesai. Itu tuh bisa beberapa tahun. Ada 30 itu lama tuh Pak. 3 tahun. Itu satu Vietnam Pak. Udah kita selesai. Jadi saya cuma ini aja Pak. Setiap pembangunan di Papua nanti butuh power. Tinggal nama-namanya Pak. Gitu. Pak Luhut, pinter lektor baru dibayar. Nah, menurut saya cara itu elegan Pak. Freeport yang kontrol kendali, harga terkendali. Freeport dan bisa referensi zaman. Terus bisa cicil bagus, bisa PDP sesuai. Mau bikin berapa? Mau bikin 7 tahun, mau bikin 8 tahun Pak. It's okay. Karena Freeport dan wilayah yang enak itu loh Pak. Jalan Freeport kontrol, karena jalan semua pengendali. Terus kalau kita bukan sisi SR, sisi orang-orang kartu, kan bisa. Ada Freeport juga di situ. Itu loh Pak, bagus sekali. Kamu saya Jepang juga lain lagi Pak. Teknologinya mau pakai teknologi mana Pak? Wah Cina Pak. Pasti Cina sulit maju apa? Enggak, kalau begini ini kan perusahaan Amerika. Harus dilihat juga oleh sana. Iya Pak. Jangan lupa yang kecil-kecil betul. Pak. Your strategicnya harus dilihat. Langsung nggak nanti Pak. Kemudian dominnya segala macam Pak ya. Itu dapat dari ekspor saja. Itu Pak smelter Papua sudah ada statement bersama Pemda Papua mencari investor. Statement
ada Pak komitmen. Si Gubernur Lukas itu mengeluarkan statement. Nah, cuma ada kemungkinan ini gubernur punya pemikiran bahwa smelter itu semua spesifikasinya sama. Setiap komoditas mineral itu beda. Tidak bisa tembaga dan emas disamakan dengan mikro atau boksit. Nah, bisa. Dia pergi ke Cina nyari Pak. Teknologinya nikel dan boksit. Kalau teknologi tembaga dan emas itu adanya di Jepang, dia salah langkah. Itu loh, makanya dia agak mandek sekarang mau ngomong. Tidak dapat investor yang pasti. Kan teknologinya tidak. Belum jeli Pak teknologinya setelah saya pelajari Pak. Yang top itu teknologinya Mitsubishi. Untuk smelter. Memang gila Pak Mitsubishi. Top. Tidak pakai kimia. Tidak pakai kimia Pak. Semua fisik. Jadi makanya Freeport itu tidak ada proses kimia dalam kemudian salah Pak. Harusnya lakukan ini betul. Bangun dulu Papua secara keekonomian, bangun dulu infrastrukturnya di bidang keekonomian, baru bangun smelter. Jangan smelter yang di depan. Bagaimana membangun smelter kalau nggak ada listrik? Bagaimana membangun smelter kalau nggak ada pelabuhan, nggak ada jalan, nggak ada air bersih, nggak ada gas Pak? Mahal Pak. Bangun dulu aja. Nilai-nilai keekonomian aja. Ini betul sih Pak. Kepres ini betul. Bangun dulu. Makanya Bappenas Pak. Udah cocok ini. Bangun dulu infrastruktur. Bangun dulu pabrik pupuk. Bangun dulu pabrik semen. Udah Pak. Kemarin tuh saya jalankan kemarin Budi ini sama Menteri SDM. Ya. Jadi Pak nanti itu ditunjuk Hitung Pak. Itu arealnya 6.000 hektar. Itu dibuat di sana itu pabrik pupuk. Terus Antam juga di situ. Pelabuhan itu bukan hanya Sorong Pak, tapi di situ. Nah, sehingga ini sebenarnya untuk menunjang perekonomian itu. Nah, sekarang lagi mulai Pak pembuatan dia di atas betul Pak, di Tabu itu ketemu saya betul dia membuat gasnya Pak. Selain gasnya itu dari apa itu yang di sana itu tangguh, tetapi juga dari Malaysia Pak, dari Ginting dia dapat tuh Genting harus itu Pak. Jadi dia tinggal blok ada 5 DCM cadangannya di Papua. Nah itu yang akan disuplai ke pekerja Panok di mana teman-teman. Pintu ini dengan kalau membawa nanti konsentratnya dari Timika, coba lihat kondisi geografinya Pak. Jauh berapa bagaimana cost delivery-nya Pak. Faktor cuaca melalui laut Pak, kalau lewat darat sangat very costly Pak. Bapak harus lihat line cost-nya Pak, garis pantainya untuk membawa konsentrat dari Timika ke situ Pak. Kenapa tidak dari Timika dibawa ke Gresik? Karena line cost. Nah, kalau mau bangun di Papua harus lihat garis pantai itu. Faktor geografi sudah masuk di cost-nya. Harus lihat itu Pak. Enggak modal kalau begini gitu tidak ada jaminan untuk bangun
harus integrated Pak. Ini susah. Integrated. Ini ada orang mengerti, pemegang itu baik. Pasti bapak itu Pak, dan nanti menjual hasil konsentrat itu Pak secara internasional Katolik Pak, itu juga harus dipikirin Pak, market. Kalau semen itu Pak, pada akhirnya bisa dibangun ya Pak di sini. Kalau seandainya presiden setuju Pak, udah Pak Tua, kita di sini tapi harus janji di ketika sesuai permintaannya. Tapi itu kan semen, pabrik semen juga saja. Masalah lahan Papua juga setelah masalah hak wilayah susah. Pak Reza mau bangun di sana Pak, berhubungan sama yang punya. Pak Reza udah bayar, nanti pamannya datang, bayar sama dia, saya masalahnya datang lagi ponakannya. Itu yang bikin perang suku. Itu dia di Padang udah, saya mau di Padang. Kepastian begitu. Ada kebun sawit Pak, bagus, cantik Pak, udah jadi Pak, tiba-tiba ditutup Pak, sama gubernur, katanya merusak alam, kasihan Pak, investor, itu Pak, yang investasi, itu provinsinya dajal, itu Pak, zamannya dajal, udah itu dajal, iya, gila. Itu aturan yang manusia gula udahlah ini kuasai lahan Pak menurut saya. Wah udah dan manusia sih ketawa aja patah dulu, kalau udah jalan 4 tahun baru saya ikut diganggu ya enggak, dia juga mau mulai pelan-pelan sekarang gua berani hantam, akhirnya dia bikin pabrik gula gitu. Jadi hati-hati betul Pak, saya udah mulai pun balik itu ya, saya lupa saya sudah beli Papua masih tapi itu saya dari 83 Pak sudah tahu Papua Pak. Saya dari saya Pak sudah tahu Papua gimana sih antropologi juga kalau kamu saya semua ada juga datang hati-hati Pak, betul saya nggak semudah itu Pak. Papua mengedukasi mereka untuk merasa bahwa mereka akan dibangun untuk kesejahteraan mereka tidak mudah. Kosnya itu Pak, betul. Kita bangun sekolah, kita bangun rumah sakit, dan ini kalau kita kasih fresh baru ini Bapak hormat Bapak. Tapi masa mau bisa terpaksa? Itu dia, report, menata, pagar yang bagus, yang indah itu, buat di gedung, dan itu bikin perusahaan dulu buat perusahaan istri Pak, itu kan, ada perusahaan, namanya perusahaan air, provincial, pabrik di Bandung, gitu kan. Itu mestinya digunakan pesawat ke sana. Pegawai-pegawai kan dibawa pesawat, beri pesawat kerja bangun sana. Bikin training itu nggak tahu ya, masih ada bagasan dari distribusi air itu Pak, di kantornya yang di sana. Tulang naik pesawat Pak. Hari ini Pak, memang ada sikap naik Pak. Sadis itu Pak, itu kalian gampang. Nanti kalau pembebasan lahan itu nggak punya loh Pak. Itu kalau nggak salah 3 kabupaten itu untuk PLTA. Kalau itu mudah-mudahan bisa berakhir. Karena yang nanti sama gubernurnya juga banyak tuh Pak. Yang dulu sakit hati zaman gubernur sekarang udah mulai kuat loh Pak. Iya, wah aku itu belum sejarah Pak, alhamdulillah.
Papua. Coba tolong dimatangkan Pak. Saham mengenai saham tadi. Ya saham. Saya katakan apa itu kepada ya. Presiden sudah dikasih tempat lewat itu berapa kali itu sampai itu ya sudah kalau apa apa yang kita inginkan presentasi presiden sekali presentasi nah kalau memang gawat keadaannya saran saya kita malam Sabtu, mau malam Minggu, besok final, malam putih, ketemu sama Harun hari ini malam, ya kan? Jadi tempat lah ya. Dia sepakat, semua merupakan hal apa? Maksimum tulis keputusan. Kalau tulis keputusan saya kata. Ayat Juni selesai urusan ayat Juni selesai, jadi harus arbitrase Pak. Saya sih yakin itu karena presiden sendiri sangat kasih kode begitu berkali-kali yang urusan kita di depan selalu kita segitiga lalu pun saya presiden akhirnya setuju tadi udah. Nanti saya kasih tahu itu supaya ngomongin gini presiden. Nah, saya ketemu presiden, udah cocok tuh. Punya lama tuh Pak. Artinya demi keberhasilan semua. Ya. Ini belum tentu bisa dikuasai menteri-menteri Pak gini-gini Pak. Gak ngerti malah ini bapak ini. Ada bosnya Pak. Nah, itu strategi Pak. Ini messengernya Pak. Bikin messengernya langsung bikin messengernya. Kalau itu pembantu itu cari tahu kerja. Strategi enggak begini report jalan. Bapak itu sih itu saya happy. Nah kita ikuti pemakai itu Pak. Kupu-kupu, terus saya mau segede-gede begini. Nggak happy. Kupu-kupu kita boleh itu kita beli budget yang bagus, berpresentasi apaan? Buat itu partai bagus Pak itu mutual benefit dulu Pak. Konsep itu mutual benefit. Barangnya bakal dikasih semua, ya. Kasih kriteria kita report 51 kasih bilang lokal. Support sih, kalau konten diambil semua juga gampang, dia semua udah langsung kasih, ya kan? Itu boleh tambah, udah otomatis tuh, lama-lama lagi gitu sih. Itu betul ya. Banyak kalau masuk ke belakang saya jadi kos yang mereka keluarkan baru masih mereka bos baru lama Pak mereka bos itu Pak. Tapi saya yakin Pak Frito pasti jalan lagi. Saya yakin kalau baik Jokowi itu bisa mereka sudah jatuh gitu. Kayak jadi ke Amerika Pak, jatuh ya. Seperti itu
itu paling nyaman PSSI, Pak. Apa susahnya dia? Saya bicara sama saya. Habis bicara Freeport itu, saya bicara PSSI. Saya bilang, Presiden, ini PSSI pengalaman saya waktu zaman SBY itu. SBY turun tangan. TV One yang sudah menyiarkan Liga melalui lakunya bukan main, terpaksa harus diberhentikan karena masyarakat Indonesia dan menyangkut sponsor, menyangkut pengangguran mereka, menyangkut macam-macam. Jadi bisa menurunkan juga kredibilitas daripada isu-isu presiden. Presiden Pak Ketua khusus PSSI saya tidak ada apa-apa, nggak ikut campur juga dengan pihak mereka. Harus dididik, Pak, supaya Indonesia itu bangkit. Saya bilang, Pak, tapi ada peraturan FIFA itu mengharuskan ya. Mungkin kalau saya kurang menguasai hukumnya ketua MK, saya nyampaikan, Pak, hukum-hukumnya disampaikan, Pak, hukum-hukumnya ketua MK. Lalu dia bilang enggak susah kita tetap aja kita titik aja itu, Pak. Komplain itu membuat karya kita. Kedua, ketua MA itu sampai rasanya itu siap tunggu saya nggak berkenan dengan presiden. Wah, nggak cocok deh. Jadi begitu, Pak. Chemistry-nya nggak nyambung. Ketemu 2 kali saya di ada menteri Atlantika, walaupun itu lagi ketemu lagi. Saya berakhir. Nah, ini harus kita rekayasa, Pak. Pengalaman ini, Pak. Jadi kadang-kadang dia, Pak, kalau egonya ketinggian, itu sama ya. Benar, Pak. Makanya pengalaman saya sama dia, begitu dia makin dihantam, makin kencang dia naikkan, Pak. Wah, boleh, Pak. Ya kaget itu, Pak. Janganlah Jokowi, Pak. Ya, sama sekali, Pak. Saya itu Jokowi lahir mendorong Jokowi jadi capres. Saya Pak Hendro Priyono, Pak Gunawan. Seminggu sekali kita rapat di rumah sama Jokowi. Wah, paling lama 20 sekali. Selama setahun sebelum capres, Pak. Walah, kalau tak saya suruh ganti baju, Pak. Ganti baju dulu. Ya, mungkin. Saya beberapa kali dia Bapak sosialis. Bapak sosial pengusaha, Bapak sosialis. Saya suka kalau begini. Masa tahu, dan bahaya kalau dia selalu ada lagi, Pak, pengalaman saya, Pak. Pengalaman yang betul-betul saya mengalami bersama-sama Pak. Ini bersama-sama Pak. Akhirnya saya minta tolong Pak itu mengenai pemilihan Kapolri. Itu asli, Pak. Bagaimana itu kita berusaha supaya Budi karena Ibu Mega yang yang telepon itu kita apa aja enggak, Pak. Itu bisa terjadi pada saat beliau mau ke DPR. Bingung dia, Pak, menghadapi DPR gitu. Disuruhlah Menko Polhukam sama Seknek sama Mendagri ketemu saya, Pak. Itu kita, saya bilang, apa kira-kira partai-nya nanti udah ditatur kan, tugasnya begini. Terus nanti pertanyaannya kita gimana, macam-macam saya 6 aja deh. Itu telepon lagi, Pak. Tadi kan semua tim, Pak. Dan minta cuma 2 aja. Penduduknya minta yang santai, sesantainya, tidak ada pertanyaan yang ini warat ya. Cuma bulat-bulat gitu, Pak.
Gimana saya menerangkan kepada fraksi-fraksi supaya mau begitu kan? Dia dengan akal semua orang bisa. Dia datang, jadi kita akal. Soal BG itu ya semua lari ke BG, minta Kapolri dia. Tapi lalu saya cepat-cepat sama ke Palu, kemana jalan keluarnya. Lalu kasih jalan. Ntar gini aja, kita malam-malam ya. Ntar jawabannya gini gimana? Presiden ngomong soal BG kita serahkan kepada nanti yang terpilih. Siapapun yang diusulkan oleh pejabat yang terpilih setuju. Baik, kita draft kita bertiga, Pak. Benar, Pak Luhut? Pak Luhut bilang kedua, Pak. Wah, ini kalau Pak Yusuf kalau datang nanti berubah. Pak Yusuf kalau itu ngotot video. Benar, Pak Yusuf kalau itu benar. Itu pun diatur, Pak, gimana akhirnya Presiden bisa merintahin Pak Yusuf Kala yang nggak datang, dia berpindahin misalnya pindah ada acara padahal kita udah siapin terpakai. Jadi satu itu jadi pagi-pagi Pak kita rapat jam 10 mundur setengah 11 itu jam 8 Pak Luhut nyata catat aja begitu banyak Pak. Kata Pak Luhut jangan Pak, ini cukup sebentar, ini saya udah remen dengan saya Pak. Betul kan saya udah ketemu Pak Ketua ini waktu dia datang Pak, saya buat bercanda, buat apalah semua. Akhirnya kita duduk, saya lihat di batas Pak, kayak orang norak Pak, aja di batas isinya banyak yang itu banyak itu. Saya kertasnya ini terus gimana Pak? Ya, Bapak diambil sadar itu saya atur Pak, nanti saya ngomong, Bapak ngomong, kira-kira nanti lari yang dua hal Pak, soal masalah Kapolri dan soal masalah APBN. Oh ya, diambil. Saya lihat lirikan kertasnya Pak, yang mana diambil gitu Pak. Kertasnya Pak Luhut Pak. Jadi waktu di APBN, semua fraksi ngomong, habis semua ngomong BG, semua ngomong BG. PDIP ngantem Presiden. Divisi-divisi. Wah Pak, ini sendiri saya kan Presiden. Aku gak peduli lah Pak, apa-apa kan Ibu Mega. Dijawab Pak, pertanyaannya setelah saya dengarkan semua soal Pak Gunawan, semua saya tertampung, tetapi mekanismenya adalah nanti saya serahkan kepada Kapolri yang terpilih. Proses itu dibaca begini, dibaca. Nah, ini pengalaman Pak ya. Selesai, maksain lagi Ibu Mega, marah lah pokoknya, sampai ke Solo dan macam-macam. Solo, aku bilang adalah Oso yang mau Prabowo ada si Wiranto menguji koalisi mereka, maki-maki banget betul-betul. Jokowi itu Megawati Solo, kamu udah punya, ya tolak lagi. Gila itu sama Pak. Sampai jadi sekarang ada padahal ini orang baik. Kekuatannya apa? Sampai sekarang lawan Megawati. Terus kenapa? Dia padahal Pak Yogo tidak berhasil. Tidak bisa menyampaikan betul. Kita mesti kenapa? Bahwa yang dia operasi si polisi itu bagus Mas. Bapak ahli dah, Bapak tahu ya Pak. Bagus Mas itu dia tidak bergerak atas gerakan PG sama Pak Sapudi. Sapudi itu bawa lagi kita untuk bergerak sana. Nggak usah kita punya gerakan. Kapal masuk Papua bahkan kita mati. Apa berarti? Dia boleh Papua habis hampir 1,5 triliun. Kalau Papua kita sahabat saya, sahabat di top. Akhirnya tarik Pak, supaya nggak punya lo tarik jadi hasilnya.
Saya kira tidak mungkin bisa yang terlibat karena sudah mau presentasi yang lupa lama lihat ini saya memang betul PhD pada itu presentasi Jokowi saya pikir ini saya tahu kalau mau ngomong Pak itu bisa balik gitu Pak cuma udah dibeli Pak ya ketua Pak konsis belum berapa kawanin apa semua istana belum bisa biayain lain-lain biayain semua lah begitu bukan itu Pak saya kalau lagi saya kan pedagang Pak saya ikut-ikutan politik kan teman-teman aja di Pak beres gitu Pak ya saya pedagang saya bilang ini saatnya damai kita kumpulin semua ini kumpul Bang Ijal, Anies Mata, Hatta semua kita kumpul ya panggil Pak Luhut kira udah Pak Luhut datang saya siapin Pak Luhut atau Pak Luhut sama timnya saya bilang situ ini saat ini kita udah kalah Pilpres tapi kita akan balas tahun 2019 ya kan cuma sekarang kita harus berdamai membangun negara jangan ikut presiden sama wapres kalau diganggu saya bilang kita cari makan nah sekarang Pak Luhut yang ada di sana ini teman-teman dan kita ikutlah Pak Luhut coba sampaikan ke Jokowi kalau mau sepakat begitu kita dukung nah ini saran saya wah aku mulai ngomong ayo sepakat Pak oke kita dukung Jokowi ya kan supaya sukses nanti 2019 ceritanya lain langsung ya pokoknya Jokowi kebakaran betul Jokowi Pak semua Prabowo apa itu Jokowi Pak sejak itu makanya Pak DPR gak pernah ganggu Jokowi Pak gak pernah ganggu Jokowi gak pernah itu malah yang ganggu Jokowi yang kayak itu enggak Pak semua itu ada itu yang happy juga sih gimana itu Pak kalau negara kita aman kita bisa dagang Pak mau ikut dulu orang banyak urus kemana dan presiden ini saya ini udah aman negara ekonominya hancur karena ini salah ya presiden juga gak hadir ya kita presiden saya salah presiden makanya kita sama pintar Pak ya kalau gaji ya presiden itu wah terbang tuh kalau ada dia pas naik Pak JK lulus ekonomi saya berkira berusukan Pak JK lulus ekonomi tapi sekarang dibatasin terus dibatasi terus objektif itu sebenarnya ada dorong ya bisnis jalan sekarang malah gaji lancar pajaknya gila-gilaan pajaknya gila pajak ada siap lah macam-macam semua dipajakin semua macam-macam dipajakin iya antri mobil di truk orang beli nggak bisa nggak mau perdana nggak mau bantu lagi itu kalau Freeport nggak ada kaitannya main kalau saya pada retail Pak saya punya retail Pak ada yang lain Pak hancur Pak berdarah rupiah itu marketnya dong saya ada usaha retail Pak saya punya toko-toko itu Pak toko-toko orang perempuan TB harus 100 Pak di bawah itu Pak Pak gila Pak ya kan itu bagaimana nasibnya saya ada perkeluaran sawit juga di blok sana karena itu betul-betul karena gimana Pak dia nggak ada uang bukan ada uang rakyat udah jadi nggak masih kan dari bawah nggak ada demand turun dong itu konsep apa BB15 memang aja lah yang sawit mana konsepnya presiden konsep presiden untuk sipil presiden itu bahasanya resmikan jalan sekarang dia dari hantu terbaju segala saya
ketemu Yusuf Kala ini juga negara seperti ketemu suara ketemu Yusuf Kala bilang wah ini udah masih belum saya bacain ajaran sekarang selain saya bilang jangan terus bikin terus Pak belum pasti mereka gak ada. Nah kalau Pak JK itu baik Pak JK jujur orang pengusaha bagus itu bagus Pak, dia bisa menghitung Pak, bisa mengkreat Pak, dia ngerti nanti pindah kayak apa. Saya tahu sekarang dia lagi berdarah dia nggak mungkin dia angkat dibanding apa doa kita Allah kita kan sudah berkati senang-senang ada orang itu kan PSS sekarang berapa dulu Pak PSS kita kan sponsor Persipura Pak, sponsor berubah Pak, bukan sudah ngirim surat mau membubarkan pastinya Persipura Pak, main bola itu Pak, kalau dia nggak main bola 2 bulan otot-otot itu berubah, sakit jantung Pak, sakit jantung Pak, jantungnya nggak terkali itu Pak, yang lain alhamdulillah dia harus ikutin tampung nggak bisa dikali dulu Pak, lepas daripada segala macam terima kasih jelek Pak ibu ngomong Pak ya tadi jelek sebagai bangsa Indonesia Pak tapi kita kan pedagang masa berjual gila Pak Reza masih ada ketua yang backup Pak. Tahu saya Pak, itu biasa aja Pak, harus saudara saya saudara Pak. Karena kita karena itu Pak, kata presiden itu tapi rata-rata kita itu setuju, tapi sebagai strategi gitu. Jadi kita selalu ada masalah gitu. Masalah Pak udah baik Pak. Cuma untuk saya lupa.
membantu politik, membantu urusan politik. Betul. Kayak air. Saya ingat Pak, saya telepon Mas Heru kan. Mas Heru, mana? Mati jangan muncul. Jangan muncul pada saya. Jangan bantu Prabowo, tapi jangan muncul. Pak, saya muncul susah Pak. Mana muncul? Ketahuan, betul. Usahakan pokoknya, jangan muncul. Percaya sama saya. Pak, udah ngomong aja dong. Gua muncul di Polonia. Betul. Langsung di sosmed. Kalau lupa di sosmed. Aduh, saya lagi sama Prabowo. Allah ada. Ya udah, maaf lah. Nasib duit baru ada. Duit Pak. Itu saya untuk saya kasih. Berapa itu? 50 beda. 30 berat. Begitu kita itu kan. Udah 500 miliar. Lewat Pak. Lewat. Padahal gue, tapi bagi gue Pak, happy itu Pak. 240 itu menjaga, 240 melata, itu kena. Singapura, Thailand, apa? Teman semua lah. Susah lagi. Ya lah. Kita hubungan perempuan. Lama gitu. Masa ditinggal apa baik. Ya. Tapi kan sekarang udah nggak ada masalah, itu udah normal. Itu kalau saya ngomong sama presiden ini Pak, ini semua juga bantu Polres. Oh ya, itu kawan saya baik kan. Gue berjuang di capres dong. Wah, segala macam cara. Ngapain dong ngomong-ngomong lagi. Aku bisa. Belum saatnya. Itu dong. Pikir apa? Saya baik. Jadi apa harta yang terlepas di rumah Jokowi Pak? Harga harta dengan apa? Saya mana sahabat Pak? Ya, kalau jelas, Jokowinya mau Pak. Jokowi mau apa? Untuk bisa pusing udah telanjur tuh. Untuk harta tapi itu kan Pak ini. Itu ya kemarin ya yang Prabu sama Mas Marah itu Pak selalu undang-undang udah kerja capek-capek jam 2 ketemu lagi semua wakil kedua sama kampung sebelah saya aja ketemu presiden jelasin Pak sama Pak Halim jelasin efeknya bahayanya jelasin Pak itu saya tengahin Pak Presiden ini sampai saya bercanda udah bercanda harus tenang lah itu bener-bener dari Polhukam aku tidak ada Polhukam nanti jatuh saya tidak setuju sama ini usulkan marah dengan teman-teman marah itu Pak Presiden kalau buat saya ini Pak apa nggak sebaik itu kita pertimbangkan dulu saya setuju lah, dia kan bapak merapa, jadi kita pertimbangan Pak. Jadi yang tadi putuskan enggak, jadi pertimbangan gitu ya. Tanya dua itu ya. Karena logistik mati gitu Pak. Saya nggak berani ke rumah Bapak dulu Pak. Begitu saya ke rumah Bapak ada yang lagi kalau dicat. Sekarang ada apa? Harus baru lantik Pak. Jangan harus lantik. Saya nggak berani dulu Pak. Udahlah, biar Bapak tidak tenang. Dia sekarang sudah apa? Sudah aja Jokowi. Baik. Dia tahu ya. Dan tahu itu papor semua. Pertemuan itu Jokowi sang kantor. Tidak dua Pak.
yakin. Wah, senang banget. Aku belum Pak Jokowi. Mesti gue lulus nih katanya. Pak Jokowi di istana Pak. Allah Pak. Kalau saya di istana, orang ada motor Pak. Wah, dia berarti istana. Orang pusing kepala saya. Kenapa lu banget Pak? Siapa itu Pak? Tuang musik Pak. Makanan untuk iya, makanan untuk iya itu. Aduh, itu kerja benar. Pak, terima kasih waktunya Pak. Oh itu kan. Sekarang komisaris di sana semua. Komisarisnya itu orang Papuanya 3 Pak, tokoh Papua. Kemudian Indonesia non Papua itu Pak masih Pak Andi macam-macam. Satu lagi bekas presiden. Oh bukan. Yang dulu dia pertama waktu kontrak itu Pak Hidayat itu berpakaian lah. Tepu saya itu nunggu begitu saya ngindar terus saya udah tahu tuh, saya kita tahu bahasa jadi presiden kayak apa kan mendingan begini Pak, rahasia kerjaan orang lain nggak ada yang ikut, menteri nggak tahu. Kalau tahu Pak itu bisa situasi menterinya juga ini tentunya dia bisa terus, kalau nggak terus Pak dan bocor lain cerita lagi tuh. Waduh, coba bentuk juga saya lagi di Surabaya Pak, sama presiden tuh hadir di IDIB. Nah dia ikut dari Papua Pak. Oh iya. Dia lihat saya ada di VIP lounge, dicari saya, Pak Ketua. Saya tahu Pak Ketua ada di sini, saya menghadap dulu. Begitu soal Papua, tolong Pak Ketua, saya perpanjangan di ngomong. Juga ada Pak Presiden gitu. Ya baik-baikan aja, tidak bisa ribut gitu. Wah marah lah deh, iya waktu ya pasti muda, saya dihantar ada kok. Dari mana tuh? Ikut Papua dia. Ikut deh, iya. Ikut Papua dia. Terus dia ngomong itu Pak, dia aja. Terus dia pulang deh. Jadi dia ada sama presiden hanya sampai Surabaya. Terus si menterinya pulang. Mikir deh. Presiden itu nggak happy gara-gara itu. Dia nggak happy itu Yorna. Terus ini. Terus itu nggak pernah. Kalau ngomong ini saya pusing Pak Ketua nggak tahu nanti no kaget no. Pak terima kasih Pak waktunya Pak. Nah tunggu anunya aja Pak, pastian gimana lanjut aja Pak. Ya saya bicara kalau belum ya kira-kira apa terus oke kita ketemu ya kan. Iya harus Pak saya nunggu itu cari Pak Lurus di cepat kasihan beliau dikasih tanggung jawab dan kasih tanggung jawab sama stakeholder. Iya gimana caranya sukses saya harus cari akal kan buat yang paling berat itu sama karyawan dan keluarganya Pak. Iya betul Pak. Kalau stakeholder banyak kalau banyak Pak, tapi karyawannya 30.000 lebih masalah saya. Itu kan bangsa kita. Kalau shareholdernya ini tutup masa banget. Semua udah ada jam sekarang bikin keluar bikin karyawan Pak. Ini kan itu tidak usaha sekarang. Dan Freeport tidak pernah PHK Pak. Itu aja Pak. Pikiran saya itu karyawan Pak. Karena saya sudah lama masuk di Papua, saya tahu sama masyarakat, tahu tujuannya Pak.
Kurang Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak Ketua Pak. Iya Pak, saya dulu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak Reza, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ada tepuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan itu semua dan kita sepakat tidak ada instruksi. Dengan ini maka sidang bisa ditutup dan besok pemberitahuan. Besok jam 1 kita akan sidang untuk mendengarkan saksi. Ya, ya silakan. Iya, ini kan yang selama ini digemborkan menyangkut masalah saham. Ini sama sekali tidak terdengar dalam rekaman ini. Saya tidak menemukan ada masalah saham gitu loh. Nah, ini kan persoalannya ini kan kita yang dipublikasi selama ini menyangkut masalah saham. Nah, itu yang saya katakan bahwa jangan sampai ini dibesar-besarkan di luar lalu kemudian mengarah kepada karakter assassination ya. Ini dalam kaitan menyangkut masalah saham. Saya tidak menemukan, sekali lagi saya katakan bahwa ini saya tidak menemukan ada menyangkut masalah pembagian saham. Nah, saya konfirmasi kepada Pak Sudirman Said yang mana yang dimaksud ada pembagian saham gitu. Karena sama sekali tidak saya menemukan adanya pembagian saham di sini. Ini yang menurut saya bahwa ini perlu dibuka gitu kan supaya kita semua coba ditunjukkan yang mana yang dimaksud ada karena saya tidak menemukan ada pembagian saham di sini. Kalau kan ini transkrip bisa dibawa ya oleh masing-masing. Itu yang sedikit pimpinan karena mungkin pelan-pelan ya kan. Kita stop dulu malam ini toh besok ketemu gitu ya. Kita stop malam ini toh kita perlu tenaga juga ya kan untuk pimpinan. Satu pimpinan saya sampaikan. Saya mau tanya dulu. Apakah ini kehadiran karena kan beliau mau berangkat nih. Iya, betul. Jangan sampai kemudian harus ada yang harus terkonfirmasi secara bagus. Tadinya sebenarnya kita berharap ini besok diputar. Tapi karena ini sudah terlanjur dan tujuan kita putar ini tadinya yang disepakati adalah untuk mengkonfirmasi kembali terhadap isi rekaman terhadap pengetahuan pengadu. Jadi saya pikir tidak relevan kalau tiba-tiba ini mau dihentikan. Terima kasih. Pimpinan. Paling nanti apa yang bisa Pak Sudirman komen ya tentang masalah ini kan. Besok kita masih ketemu dengan Pak siapa? Pak Ma'ruf yang memang pimpinan coba tolong dulu dengarkan kami. Iya. Yang lain juga didengarkan ini Pak. Saya belum selesai, Ya. pimpinan. Tadi siapa yang sedang? Silakan. Kenapa penting ini rekaman saya minta diputarkan? Ya, sekaligus untuk mengkonfirmasi ya tentang selama ini yang kita baca di media tentang masalah pembagian saham kan begitu. Nah, dari keseluruhan isi rekaman ini saya tidak menemukan tentang adanya pembagian saham itu. Nah, tolong saya dijelaskan Pak saudara pengadu di poin mana yang Bapak maksudkan ataukah yang selama ini diberitakan adanya pembagian saham dan mencatut nama presiden dan wakil presiden begitu. Tolong saya disampaikan Pak supaya ini clear gitu loh. Kita tidak menduga-duga kan begitu. Makasih. Pimpinan saya dulu pimpinan baru kemudian dijawab oleh beliau sekali. Iya. Makasih pimpinan. 2 jam kita semua secara seksama membaca sekaligus mendengarkan kesesuaian isi rekaman yang kita dengar secara saya punya pernyataan tadi. Habis itu baru satu kali kalau boleh ya. Supaya sekali-sekali aja. Saya dulu Pak. Boleh kalau begitu selesai beliau baru saya. Ya pimpinan. Saya kan tadi minta konfirmasi. Belum selesai Pak Suding. Ya, saya akan minta konfirmasi kepada pihak pengadu tentang berita-berita yang selama ini dan juga dalam laporan saudara pengadu menyangkut masalah adanya permintaan kan begitu. Ada permintaan. Nah, dari rekaman yang kita dengarkan dan kita cocokkan dengan transkrip yang disampaikan oleh Pak Sudirman Said, ini saya tidak melihat adanya suatu permintaan tentang persoalan saham. Poin yang mana yang menurut saudara pengadu bahwa ada permintaan saham
dan mencatut nama presiden dan wakil presiden gitu. Jadi itu aja pimpinan. Ya, yang dilakukan oleh saudara Novanto gitu loh. Sebelum Pak Sudirman, Pak ini juga kan tadi mendengarkan dan membaca, silakan. Tunggu dulu, saya minta Gini, konfirmasi aja. begini. Biar lengkap. Untuk clear. Biar lengkap ya. Pimpinan. Kalau tidak Pak Sud yang diizinkan, saya duluan dong baru Pak Girman. Satu-satu pimpinan. Saya kan bertanya kepada saudara pengadu supaya ini saya bisa betul-betul memahami persoalan ini gitu loh. Baik, sekaligus saja. Baik, sekaligus ya. Teruskan ya. Biar sekaligus. Saya teruskan. Nggak boleh, pimpinan. Saya persilahkan. Silakan. Oke, saya teruskan. Artinya kita dengarkan secara seksama 2 jam lamanya. Sejak awal sebenarnya adalah barang ini sebelum kita masuk pada persidangan seperti ini, kami meminta agar ini kita buktikan dulu seperti ini sebenarnya. Verifikasi semuanya. Tapi apa yang terjadi, kita sampai keluar sampai voting untuk menentukan meneruskan walaupun belum verifikasi. Kita setelah mendengarkan 2 jam lamanya, saya tidak mendapatkan satupun yang menjadi berita heboh selama ini di Indonesia. Persoalan keterikatan saham 20%. Melibatkan bahkan ada berita yang mengatakan mencatut nama presiden dan wakil presiden. Satupun bahasa Pak Setia Novanto di sini tidak ada. Dari 2 jam terekam maupun ditranskrip seperti ini. Iya. Makanya pertanyaan Pak Sarifudin Suding tadi adalah menjadi menarik. Yang saya ingin menyambung adalah begini. Pak Sudirman Said di sini harus bertanggung jawab dengan pernyataan ini. Dia telah menghebohkan negara. Opini masyarakat begitu jauh kepada masyarakat, lemahnya di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Bahwa ada tata cara yang sangat lemah, seakan-akan tersembunyi. Nah, oleh karena itu, dia harus bertanggung jawab secara dalam. Sampai dia harus melakukan, dia harus menunjukkan satu fakta, bahwa ada atau tidaknya permasalahan yang dituntut pada malam ini. Terima kasih. Silakan Pak Junimat, nanti sekaligus ya. Ini saya Pak ya, daftar. Ya, oke. Ya, terima kasih pimpinan, yang mulia, para anggota. Tentu kita harus sepakati, kita jangan mendudukkan pengadu ini sebagai terdakwa di sini. Ya, sebentar Pak. Kita harus fair juga lah. Ya, jangan dudukkan beliau sebagai terdakwa. Kita harus hargai beliau sebagai pengadu. Nah, tinggal sekarang bagaimana nanti kita di mahkamah ini mencermati, kita semua mendalami hasil-hasil temuan selama persidangan. Ya, mengenai tidak ada saham atau tidak ada saham, kita pelajarilah nanti. Tidak perlu kita perdebatkan. Ya, kalau mau konfirmasi, saya bisa bacakan di sini ada Pak, di halaman 3 Pak. Ini ada saham. Sebentar Pak. Ya, jadi maksud saya, ya tadi sudah diketok palu, kita hanya mendengar rekaman. Tidak ada perdebatan, selesai Pak, titik. Inilah kita pelajari malam ini Pak. Kita pelajari malam ini, besok kita konfirmasi kembali kepada Pak Mahruf. Jadi kita harus konsisten Pak dengan apa yang kita sampaikan tadi. Ya, saya hanya berharap kita harus objektif. Jangan kita dudukkan pengadu ini seolah-olah seperti terdakwa Pak. Tidak boleh begitu. Sebentar Pak. Bukan Sebentar Pak. Jadi dipertanyakan. Sebentar Pak. Tadi kita sepakat. Ini hanya diperkenalkan diketok palu Pak. Ya, kita sepakat setelah diperkenalkan tidak ada lagi tanya jawab. Oh, tidak ada kesepakatan seperti itu, pimpinan. Itu tidak betul. Kesimpulan begini, jangan Pak. Pimpinan seperti itu yang mulai pimpinan. Pak, itu tidak boleh. Yang kita sepakati tidak boleh ada interupsi di dalam perdagangan persidangan pada saat rekaman itu. Dengarkan. Sebentar Tapi Pak. setelah itu harus kita itu yang harus jadi harus jelas, jangan dimanipulasi. Sebentar Pak, ini bukan rapat komisi dengan mitra. Ya, justru kan kita tidak dalam posisi harusnya kalau seperti ini mahkamah Pak. Tolong dalam posisi ini saya juga harus anukan bahwa walaupun ini persidangan, tetapi tolong pimpinan itu dalam mengarahkan persidangan ini memberi kesempatan dulu kepada. Bagaimana mau diarahkan Pak? Sebelum dikasih bicara sudah bicara Pak. Kan sulit kita bicara kalau begini. Kan begitu Pak. Baik, saya sebagai ketua sidang ya. Baik, kembali setelah Pak Junimat menjelaskan, tadi ada yang daftar, silakan Pak. Ya, baik. Sebentar, setelah selesai nanti ada yang perlu dijawab. Setelah itu ya kita
skors atau tutup dan besok kita lanjutkan Ya, persidangan. belum ditanya Oke, dulu ya. pimpinan, Ya. jangan main putus aja. Baik. Silakan. Pimpinan. Saya ingin mengatakan beberapa hal. Saya mencoba memahami pertanyaan Pak Saripudin Suding, ingin mengkonfirmasi. Jangan memberikan komentar terhadap pernyataan saya, ya. Tolong, saya ini objektif. Ya sudah, kalau begitu saya tidak akan menanggapi tentang Anda. Betul, Pak Akbar. Saya ini objektif melihat suatu persoalan. Paham, Pak. Paham, saya maksudnya. Karena dalam laporan Pak Sudirman Said poin 2 itu disebutkan bahwa dan meminta agar Ya, PT baik, Freeport memberikan saham yang disebut akan diberikan kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Ya. SN tersebut juga meminta agar diberi saham satu proyek listrik. Saya, Pak, saya paham. akan konfirmasi, Pak. Iya, itu yang saya maksud. Waktu kepada Pak. Saya belum selesai, Pak. Iya. Rekaman poin mana dalam laporan pengaduannya ini supaya ini kita clear gitu. Iya, iya, jelas. Saya objektif. Apa yang disampaikan Pak Suding jelas, ya kan? Ya. Saya sebenarnya Pak Suding, saya sebenarnya ingin memberikan penguatan pada Anda, tetapi nggak apa-apa. Kalau Anda keberatan saya tanggapi pernyataan Anda nggak apa-apa. Saya tarik kembali. Maka kemudian saya mengambil Biar bagian langsung, saya. ya, Enggak, ya. Pak, saya mengambil bagian saya, Pak. Silakan. Untuk menjawab saudara yang mulia Pak Ridwan Bai mengatakan mana bagiannya. Kalau tidak dibantahkan ini berbahaya, Pak. Seakan-akan bahwa memang tidak ada apa-apa di sini. Saya punya penangkapan yang berbeda. Maka kemudian saya ingin tolong dibuka di halaman 3. Di halaman 3 ketika dengan kode SN. Pada alinea Pimpinan. Saya tidak minta kepada saudara Dr. Anda. Semua saya persilahkan dulu, nanti yang bersangkutan semua dapat giliran, Pak. Semua dapat giliran. Iya, itulah aturan saya tadi diketok. Semua yang mau bicara. Bapak sudah bicara, Pak Suding bicara, Pak Junimat, sekarang giliran Pak Faisal. Silakan. Ya, yang mulia saya ingin mendapat respek di sini. Saya tidak pernah memotong pembicaraan orang lain. Maka kemudian saya meminta juga tidak dipotong pembicaraan saya. Ya. Nah, maka kemudian saya mau menyampaikan, tolong dibaca. Ini saya sampaikan, saya tidak berbicara kepada yang mulia Pak Ridwan Bai. Tapi saya ingin menyampaikan kepada kita semuanya. Pada alinea kedua halaman 3, kode SN mengatakan begini. Ya, diam saja. Yang ketiga, soal apa Pak Ketua? Soal penyerahan saham. Ini kan sudah 30%, diminta 50%. Dengan menggunakan analisis wacana, itu ada penyebutan itu. Kita berbicara nanti mana kontekstualnya. Kemudian pada bagian halaman berapa ini ya? Ini soalnya nggak ada halamannya Pak Tradu ya. Itu disebutkan memang harus diakuilah bahwa yang mengambil inisiatif untuk berbicara banyak di sini mengendalikan pembicaraan adalah orang yang berkode MR. Tetapi MR tidak berdiri sendiri di sini. Kita akan masuk pada pasal-pasal yang kita tuduhkan nantinya. Dia katakan begini, di atas, saya bacakan di atas ya. MS Maruf Samsudin 9,3% dipegang BUMN. Langsung SN mengatakan kalau nggak salah itu Pak Luhut sudah bicara. Disambung oleh Pak MR, Pak Luhut sudah bicara. Disambung lagi oleh SN mengatakan Pak Luhut bicara dengan Jim Bob. Jim Bob itu adalah orang dari pemegang saham dari Freeport. Pak Luhut sudah ada unek-uneknya Pak. Kita mengikuti logikanya. Nah kemudian disampaikan oleh Pak MR mengatakan, Pak, kalau gue bakal ngomong ke Pak Luhut, janganlah ambil 20%, ambillah 11%. Kasihlah Pak JK 9%, harus adil segala macam. Yang mana yang tidak jelas dalam persaksian ini? Kecuali kalau memang kita tidak mau menerima bahwa ini adalah sebuah realitas, sebuah data. Ini ditonton oleh kita di sini. Jadi saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya ini jelas. Coba di halaman mana Pak Akbar? Saya ini nggak ada halamannya Pak Suding, aduh jadi. Jadi begini, pimpinan, 345, pimpinan saya perlu anukan dulu, pimpinan ya. Apa yang disampaikan oleh saudara itu adalah menyangkut yang 20-30% dan 51%, harap diingat. Boleh dikonfirmasi sama saudara pengadu, yang dimaksud 30% dan 50% ini adalah divestasi kewajiban. Yang tadinya 30%, tapi harusnya di kontrak karya yang lain itu 51%. Nah, itu yang harus dalam konteks. Pimpinan yang mulia, karena ini bertanya sama saya belum masuk pada makna kontekstualnya, tapi saya berbicara tentang makna gramatikalnya. Ada penyebutan di situ, artinya apa? Seorang anggota DPR berbicara tentang hal seperti ini etik atau tidak?
Ini hak negara, Pak. Divestasi itu hak negara, bukan hak perseorangan. Bukan urusannya pimpinan DPR, Pak, begini, Pak. Silakan Pak Dokter. Saya, Pak. Pak Dokter, silakan. Saya hanya ingin mengangkat, terima kasih Yang Mulia. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa sidang ini adalah agendanya satu. Dalam rangka untuk mendengarkan keterangan dari pengadu. Ya, titik. Termasuk keterangan mengenai kaitannya dengan masa rekaman. Jadi kalau ada pertanyaan, sampaikan kepada pengadu untuk klarifikasi. Jangan kita saling berdebat sendiri. Itu Pak Ketua ya, Pak Ketua. Jadi mulai sekarang jangan langsung kita saling beradu antara Dewan begini. Sampaikan kepada pertanyaan, pendalaman, klarifikasi kepada pengadu. Biar pengadu yang menjawab. Baik, saya persilahkan pengadu memberikan klarifikasi. Setelah itu, tentu ini belum sempurna, Pak. Besok masih ada persidangan. Pak Menteri harus segera ke airport. Ya, dengan seizin semua. Setelah Pak Menteri menjawab, kita akan rehat ya untuk persiapan besok. Silakan Pak Menteri. Silakan Pak Menteri. Silakan Pak Menteri. Silakan tidak Pak. bisa begitu. Ini urusan negara. Betul, urusan negara. Makanya Pak Menteri saya persilahkan, bukan orang biasa. Pak Menteri silakan Pak menjelaskan. Terima kasih Yang Mulia pimpinan dan anggota MKD. Dalam kaitannya poin 2 Pak, laporan Bapak dengan hasil rekaman. Nomor 1 ingin menyampaikan rasa syukur bahwa persidangan ini dilakukan secara terbuka sehingga publik bisa menilai dengan nurani masing-masing. Yang kedua juga saya bersyukur bahwa di hadapan saya diputar rekaman dan saya mendapat konfirmasi hari ini bahwa apa yang saya ketahui, yang saya dengar dari Pak Ma'ruf, yang tertulis dalam transkrip adalah sesuai dengan apa yang diputar. Yang ketiga, menjawab Pak Suding tadi, Yang Mulia dan juga beberapa anggota Dewan yang lain. Saya kira kalau diikuti dengan baik-baik, pelan-pelan, tanpa pretensi, mudah-mudahan cukup istirahat nanti malam. Besok subuh saya kira kalau dibaca akan dengan jelas menangkap apa-apa yang saya tulis dalam surat. Tapi malam ini saya akan sampaikan pada lembar ke-6 menambah yang ketiga tadi, itu juga jelas bahwa disitulah dimulainya bicara mengenai proyek listrik yang dimaksud. Ada kata-kata 49, 51, dikonfirmasi apakah Freeport mesti invest, kemudian disebut ya invest dan ngambil off-taker segala macam, itu jelas. Tapi saya tidak ingin memperpanjang. Kemudian halaman 9, nanti kalau dilihat pelan-pelan, di situ jelas sekali bahwa ada saut penyaut antara SN dan MR mengenai saham. Betul, dicampur konteksnya dengan divestasi, tapi yang bisa menjelaskan nuansa pembicaraan nanti adalah Pak Ma'ruf. Jadi dengan demikian saya ingin menyampaikan yang saya tulis adalah dasarnya yang saya terima, dan kemudian malam ini telah dibuktikan dengan rekaman dan transkrip. Saya menyampaikan terima kasih untuk kesempatan ini, dan saya juga ingin menyampaikan penghargaan pada pimpinan, pada Yang Mulia, bahwa saya hadir di sini tidak lain ingin memuliakan Dewan. Tidak ada maksud pribadi untuk menyerang siapapun, dan seharusnya apabila Dewan ini ingin menjaga kehormatan, orang yang mengadu harusnya dilindungi, dimuliakan, bukan diperlakukan sebagai orang yang seperti bersalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini maka sidang saya nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.